yang memelihara kesetiaannya di sepanjang sejarah umat manusia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Damai sejahtera menyertai sidang jemaat. Amin. Nats penting kita berbunyi demikian. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Mari kita silakan dulu. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 32, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kulihat salibmu ya juru selamatku. Kulihat
kedua. Ajaib benar anugerah dan selanjutnya.
Persiapkan hatiku Tuhan menyambut firman dan selanjutnya. Teranilah mata hati kami ya Tuhan dengan roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami baca dan kami dengar jangan lalu daripada kami, melainkan firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus yang adalah firman hidup kami berdoa. Amin. Kita membaca bagian firman Tuhan yang diambil dari Kedua Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-17, tetapi kita hanya baca sampai ayat yang ke-12. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-17, kita hanya baca sampai dengan ayat yang ke-12. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama mereka. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan bagi. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkan kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Demikianlah pembacaan kita. Berbahagia adalah kita mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kristus Yesus. Surat Tesalonika adalah merupakan salah satu surat yang ditulis oleh Paulus dan mengirimkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dalam surat yang pertama diberitahukan kepada mereka tentang hari kedatangan Yesus. Dan dengan demikian mereka kalau ketika mendengar yang namanya hari kedatangan Kristus, pasti mereka akan takut dan gentar atau mengalami kecemasan. Karena keyakinan daripada mereka bahwa sebelum Tuhan datang, itu akan disertai dengan berbagai macam peristiwa yang sangat mengerikan. Sehingga dengan demikian, ketika diberitahukan kepada mereka bahwa hari kedatangan Tuhan, mereka mengalami ketakutan. Dan di dalamnya kedua Tesalonika, Paulus kembali mengingatkan kepada mereka di dalam kehidupan mereka bahwa memang hari kedatangan Kristus itu akan didahului dengan adanya kedurhakaan. Manusia akan makin jahat, makin tidak dikendalikan di dalam kehidupan daripadanya. Dan dia katakan kepada mereka supaya mereka siap sedia menanti hari kedatangan daripada Kristus Yesus. Dan dengan demikian mereka harus berjaga-jaga, waspada di dalam segala keadaan. Inilah yang akhirnya ada beberapa orang yang salah menafsirkan dan mereka hanya duduk diam, tidak mau lagi bekerja, tinggal diam karena hari Tuhan sudah dekat. Itulah ayat pasal yang ketiga. Kalau baca judulnya adalah berdoa dan bekerja. Ada sekelompok orang di dalam kehidupan daripada mereka ketika mendengar hal yang demikian, maka mereka hanya diam, tidak mau lagi beraktivitas seperti sedia kala. Makanya Paulus kembali mengingatkan kepada mereka dalam bagian kalau kita baca dalam pasal 3 apa yang dikatakan, kalau ada orang yang tidak bekerja, jangan kasih dia makan. Mengingatkan kepada mereka supaya mereka tetap beraktivitas, tetapi kehidupan mereka harus juga siap siaga di dalam menanti kedatangan daripada Kristus Yesus. Sekalipun di dalam menanti kedatangan Kristus Yesus akan didahului dengan berbagai macam peristiwa, akan didahului dengan penyesatan, akan didahului oleh pekerjaan daripada iblis yang akan bekerja dengan sedahsyat-dahsyatnya. Tapi Tuhan mengingatkan kepada mereka dan dalam peringatan dia berkata demikian, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktunya yang telah ditentukan baginya. Karena apa? Karena iblis itu bekerja secara rahasia. Kedurhakaannya telah dimulai. Iblis itu bekerja dengan misterius, sembunyi-sembunyi. Tetapi efeknya memang sangat luar biasa. Itulah yang mereka lihat pada saat itu, bahwa menjelang hari Tuhan ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak cobaan. Iblis akan bekerja dengan semau-maunya, sekeras-kerasnya. Dia akan menciptakan kejahatan yang akan terjadi macam hal yang menimpa bumi ini, supaya kalau bisa mengalihkan manusia supaya jangan manusia dekat dengan Tuhan. Iblis akan berusaha untuk menyesatkan begitu banyak orang, menarik begitu banyak orang supaya mereka menjadi pengikutnya
pengikutnya iblis. Makanya di mana-mana ada banyak orang yang memang sudah percaya, tetapi masih juga percaya hal-hal yang tidak baik. Masih percaya kepada iblis juga. Bagaimana praktek kepercayaan kepada iblis? Dia adanya penyembahan berhala. Dalam menjalankan segala sesuatu masih dipengaruhi oleh orang-orang yang di dalam dunia, yang katanya dia punya kekuatan ajaib, supaya bisa, kalau percaya kepadanya atau mengikuti dia akan mempengaruhi kehidupan kita dan kita akan lebih baik. Contoh yang paling jelas-jelas, kalau penjualanmu mau laris, ya silahkan pakai ini dan lain-lain. Contoh yang kau mau berhasil, kau harus pakai ini dan lain-lain. Itu pekerjaan iblis supaya menjerat kita menjadi pengikut daripadanya. Di dalamnya, oleh karena itu, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib dan tanda-tanda mujizat-mujizat palsu. Ingat ketika orang Israel di Mesir, apa yang terjadi? Tuhan mengadakan mujizat, buat air berubah menjadi darah. Mereka juga turun ke sungai Nil, buat air itu menjadi darah. Dan selanjutnya ada mujizat-mujizat palsu yang mereka lakukan. Supaya apa? Supaya menarik orang. Supaya apa menarik orang? Supaya orang itu dekat dengan dia. Artinya menjauhi Tuhan dan mendekatkan diri kepada iblis. Berbagai macam cara yang dilakukan oleh si pendurhaka supaya membuat orang juga ikut durhaka, seperti iblis juga adalah durhaka. Kalau kita baca di dalam Timotius, apa yang dibilang? Anak-anak akan durhaka terhadap orang tua dan lain-lain sebagainya. Kedurhakaan akan terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena iblis itulah yang mengerjakan semuanya supaya menjauhkan manusia itu daripada keselamatan yang kekal. Oleh karena itu dalam firman Tuhan, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka telah menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Iblis itu penipu. Makanya disebut diabolos, pendakwa, penipu. Jadi kerjaannya nipu, melulu. Makanya jangan heran kalau ada manusia juga yang tukang nipu. Nipunya nggak main-main. Halus, manis di mulutnya. Coba kalau kita ya punya HP kan, selalu ada WA masuk atau SMS masuk dan lain-lain. Kamu dapat ini loh. Ada yang kemarin jadi truk saya, dapat motor, tapi harus kasih 2 juta dulu. Harus ke Bandung diambil. Orangnya pergi ke Bandung. Sampai di sana alamatnya itu adalah satu saung di situ. Tahu saung? Pondok kecil. Ya apa? Rupanya banyak juga yang kena nipu. Macam-macam penipuan. Ada yang bermodus sebagai lowongan kerja. Ternyata sampai di sana harus setor sekian. Kita lagi cari uang, malahan minta disetor. Selesai setor, hilang total. Penipuan ada di mana-mana. Itu adalah pekerjaan daripada iblis. Oleh karena itu kita harus berhati-hati di dalam menjalani kehidupan daripada hidup ini, sehingga kita juga tidak tertipu oleh tipu muslihat daripada iblis. Kalau kita ladenin, kita yang sendiri nanti kena. Soalnya cara nipunya luar biasa. Jadi istilah
sadar malam. Ya tadi saya lihat ibu hitung, tapi saya kira ada. Ya udah habis kan. Murus-murus sekarang penipuan ada di mana-mana. Nah dengan demikian membuat hidup kita supaya kita waspada di dalam kehidupan daripada hidup ini. Memang di dalam hal yang demikian Tuhan menjanjikan. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dunia, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran, yang suka kejahatan. Yang melakukan hal yang demikian silahkan, tapi nanti waktunya tinggal tanggal mainnya. Dia akan menerima upah. Kalau kita menerima sesuatu yang tidak baik, nanti waktunya juga akan tidak baik. Hasil penipuan. Coba kita lihat orang-orang yang menipu. Kaya enggak? Bisa kaya. Tapi ada yang saat ini dapat langsung hilang total. Enggak tahu gimana. Karena memang bukan arah yang baik keadaan. Dengan demikian Tuhan menjanjikan kebaikan kepada kita. Kebaikan adalah apa? Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, kedurhakaan, iblis bekerja dengan berbagai macam cara, ternyata firman Tuhan memberikan pengharapan buat kita, yaitu di dalam hal yang demikian Tuhan pasti datang untuk menolong kita. Dan saat ini adalah kita menanti kedatangan daripada Tuhan datang ke dalam dunia. Supaya apa? Supaya hadir di tengah-tengah dunia ini untuk mengatasi segala kedurhakaan, kejahatan dan lain-lain. Dan Tuhan yang akan berterang dengan kuasanya, yaitu firman Tuhan, yaitu Allah sendiri di dalam Kristus Yesus, yang akan mengalahkan semua ini. Hanya di dalam Dia kita mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Dan di dalam Dia kita ada kemenangan. Bahkan lebih daripada kemenangan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu di dalam menghadapi semua, harapkanlah kedatangan Tuhan. Tetap berjaga siap-siaga menanti waktu Tuhan. Sekaranglah waktunya. Tidak lama lagi Tuhan akan kembali. Dan tidak lama lagi kita akan merayakan Natal. Yaitu menanti kedatangan Tuhan. Apa yang kita siapkan? Siapkanlah hatimu, jangan yang lain-lain. Siapkanlah hatimu untuk menanti kedatangan. Siapkan hatimu untuk apa? Karena Dia mau datang untuk memberikan kedamaian. Dia akan datang sebagai panglima untuk berperang melawan segala kekuatan roh jahat. Dan memang itu Dia telah mengalahkan semuanya di atas kayu salib. Dan oleh karena kuasanya kita ada di dalam pihak kemenangan. Dan bahkan firman Tuhan berkata, kita lebih daripada pemenang. Nantikanlah Tuhan di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur atas firman yang kami dengar hari ini. Berkatilah kami dengan firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur karena segala kebaikan yang jemaat-Mu terima. Ada yang ditambahkan 1 tahun di hari-hari yang sudah dilewati. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih juga atas berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan yang hamba-hamba-Mu sudah terima, berkat keuangan dan lain-lain. Tuhan, terima kasih banyak atas semuanya. Dan kami juga berdoa di hadapan hadirat-Mu, Tuhan tetap menyertai kami di dalam perjalanan kehidupan yang kami jalani. Tuhan yang tahu apa yang sedang kami alami masing-masing, perhatikanlah kami dan tolonglah kami. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Sinurat yang lagi berduka cita, Engkau hiburlah anak-anaknya Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan penghiburan daripada Engkau. Istrinya juga ya Tuhan yang pada saat ini lagi kritis di rumah sakit, biarlah Tuhan juga dapati dan tolong dia Tuhan, sembuhkanlah hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anaknya semua, Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka. Teguhkanlah hati mereka Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat mereka yang sakit, biarlah Tuhan dapati mereka, tolonglah mereka supaya mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Mereka yang ada niat untuk pulang ke kampung, ada karena
ada kebaikan atau sukacita dalam pernikahan, biarlah Tuhan sertai mereka. Yang sudah tiba di sana Tuhan sertai, yang masih akan menyusul Tuhan sertai. Mereka juga yang sudah sampai ke tujuan untuk bekerja, biarlah Tuhan juga menyertai, melindungi di dalam pekerjaan yang nanti dikerjakan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di dalam berbagai macam pergumulan. Ya Tuhan, kiranya hadir. Berilah damai sejahtera buat mereka yang tidak ada damai sejahtera. Berilah ketenangan buat mereka yang tidak ada ketenangan. Berilah mereka yang belum punya pekerjaan. Berilah mereka yang belum punya anak. Berilah kepada mereka yang belum punya jodoh. Berilah kepada mereka yang belum punya tempat tinggal. Berilah kepada mereka yang ada di dalam sakit. Berilah kesembuhan buat mereka. Berilah di dalam kehidupan rumah tangga yang mengalami kekacauan. Tuhan hadir dan pulihkanlah rumah tangga yang mengalami masalah. Tuhan memperhatikan setiap mereka yang ada di dalam persoalan apapun ya Tuhan. Biarlah Tuhan ambil alih persoalan itu dan menyelesaikan buat mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan-persiapan dalam bulan depan untuk Natalan dan lain-lain. Tuhan yang berkati dan menolong. Kami juga berdoa untuk layanan kami di sini. Tuhan memberkati sehingga terus adanya penambahan jiwa, baik yang simpatisan maupun yang menjadi setia. Dan setiap orang yang datang beribadah, biarlah Tuhan kiranya memulihkan keadaan mereka dan mujizat Tuhan terjadi buat mereka. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk pembangunan supaya bisa dapat terselesaikan Tuhan. Kepadamu kami berdoa memohon kasih dan kuasa mula yang bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, ekonomi bangsa kami, pemerintahan kami, keamanan bangsa ini. Kami juga berdoa untuk gerejamu di Indonesia, gerejamu di dunia dalam menghadapi segala tantangan. Tuhan campur tangan. Inilah permohonan kami, hanya dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita. Hendaklah setiap orang memberi menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau oleh karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari sini jemaat nomor 235. Dengar berkat-Mu turun bagai hujan.
Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang sudah kami terima, baik kesehatan, baik jasmani maupun rohani yang Tuhan berikan sampai saat ini. Inilah kami Tuhan dalam ibadah kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Terimalah Tuhan ucapan syukur kami yang kami serahkan kepada-Mu pada saat ini lewat persembahan kami. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi, baik pun yang belum. Biarlah senantiasa berkat Tuhan tercurah bagi kami semua, keluarga lepas keluarga jemaat Rakyat Labuhan, supaya kami boleh lebih lagi untuk memberikan ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan yang mulia sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Untuk mengakhiri ibadah kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat yang pertama, yaitu yang kedua kita. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku dan apa yang selanjutnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selamanya. Amin.